Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dulu, baru kita lanjut pertemuan atau pembelajaran pada hari ini. Baik, sudah bertambah. Maaf ya, Ibu minum tadi. Baik, kita lanjut saja. Sambil kita menunggu teman kita juga lanjut pembelajaran pada hari ini. Ibu ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua, anak-anak ibu yang ibu sayangi? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas seperti biasanya, dan terutama dalam belajar. Dan ibu harap kalian selalu semangat untuk belajar sama ibu dalam pembelajaran seni budaya. Dan ibu harap juga kalian bisa memahami materi pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi buat ketua kelas, tolong pimpin doanya. Belum ada ketua kelasnya, wakilnya? Oh, kemana ini? Atau susah jaringan? Ya sudah, buat sekretaris. Ada sekretarisnya? Iya, sekretaris tolong pimpin doanya. Alhamdulillah. Baiklah, semoga apa yang kalian doa tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam beraktivitas, terutama kita belajar. Dan semoga segala penyakit, khususnya pandemi yang sedang beredar saat ini, segera berakhir, agar kita dapat berkumpul, bertemu, dan bertatap muka dan belajar secara langsung. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Jadi ini kan ketua kelasnya belum ada dan wakilnya juga belum ada. Jadi ibu putuskan untuk sekretaris tolong nanti screenshot kan, dan nanti tolong kirimkan sama ibu bukti screenshotan pada pertemuan kedua kali ini. Paham? Baik, terima kasih pada sekretaris. Kita lanjut saja pertemuan kedua ini, yaitu tentang membandingkan jenis ragam gerak tari dan mengidentifikasi fungsi dalam ragam gerak tari. Nah, pertemuan pertama minggu lalu kita membahas tentang gerak dasar tari juga. Jadi kita bersangkutan dari pertemuan pertama dan sampai pertemuan selanjutnya. Paham? Jadi kalian harus bisa memperhatikan dan bisa memahami apa yang telah ibu jelaskan, sebab nanti pertemuan di akhir ibu akan memberikan kuis untuk materi ini. Paham?
Baik, yang pertama kita sudah memahami pengertian ragam gerak dasar tari. Lalu ada mengidentifikasi ragam gerak dasar tari, membandingkan ragam gerak dasar tari, memahami jenis dalam ragam gerak dasar tari, dan mengidentifikasi jenis tari. Paham? Baik. Selanjutnya kita akan membandingkan jenis ragam gerak tari dan mengidentifikasi fungsi ragam gerak dasar tari. Nah, yang pertama tadi ada apa? Benar, membandingkan jenis ragam gerak dasar tari. Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Nah, membandingkan jenis ragam gerak dasar tari. Kita sudah tahu apa itu ragam gerak dasar tari, apa itu jenisnya. Nah, kita sekarang membandingkannya. Perlu kalian ketahui bahwa gerak tari memiliki bentuk yang beraneka ragam. Paham? Berarti setiapnya itu nggak sama dan memiliki bentuknya masing-masing. Dan setiap tarian memiliki khusus atau memiliki ciri khas atau keunikan geraknya masing-masing. Sehingga gerak tari tidak hanya terpaku pada gerak tari baku. Paham? Pada gerak tari baku, melainkan gerak tari dapat dikembangkan menjadi gerak tari kreasi. Sampai di situ paham? Nah, gerak dapat diperoleh melalui eksplorasi atau penjelajahan. Eksplorasi digerak dilakukan dengan cara proses berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon suatu objek yang diperoleh melalui panca indera. Objek ini bentuknya bisa berupa benda, alam, suara, dan rasa. Contohnya saja kita bandingkan seperti tari Betawi. Tari Betawi dikelompok menjadi dua jenis. Dikelompokkan menjadi dua jenis tari. Apakah itu? Yang pertama, ada bentuk tari topeng dan tari cokek. Nah, ragam gerak dasar pada tari Betawi terdiri dari gibang, selancar, rapat nindak, kewer, takbelang, goyang, plastik, dan gonjingan. Dari ragam gerak dasar tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi gerak yang lebih ritmis dengan ruang gerak yang lebih luas. Nah, tari merupakan bagian kehidupan masyarakat Bali. Nah, yang kedua yaitu kita ambil dari contoh tari Bali. Hampir semua ritmis upacara keagamaan maupun upacara adat di dalamnya terdapat unsur tari. Ragam gerak dasar tari Bali jenisnya terdiri dari ngumbang, agem, angsel, piles, dan ngeseh. Jadi gerakan tari Bali yang sangat dinamis dan dengan ciri khas gerak tambahan dengan gerakan mata seperti nyelendet. Kalau nyelendet itu mata kayak lihat condong misal diagonal tapi dengan tegas kayak gini. Kalau Bali kan ya gini kan? Paham sampai di situ? Nah, lanjut. Ragam gerak dasar pada tari Dayak yang berasal dari Kalimantan memiliki gerak terbang, duduk, memutar, gong, dan merendah.
dengan properti tari, dipegang di tangan dan terbuat dari bulu-bulu ekor burung enggang. Nah, jadi seorang penari yang menari di atas gendang menjadi ciri khas dari tari Pagelu. Ada di Toraja, Sulawesi Selatan. Ragam gerak dasar tari Pagelu yaitu gerak Pagelu, Patabe, Pagelu tua, Parapa Pantalun, Panggirit Tangtaru, dan Patutu. Tari Pagelu dipertunjukkan di setiap upacara atau ritual, syukuran atau rumbutuka. Di kalangan suku Toraja, dengan diiringi instrumen gendang, setiap gerak-gerakannya dalam Pagelu adalah simbol keseharian masyarakat. Dalam gerakannya berarti simbol dalam keseharian masyarakat Toraja yang memiliki nilai filosofi dianut dalam aturan dan adat leluhur mereka. Paham sampai di situ? Nah, selanjutnya Ibu kasih contoh dari gerakan pada tarian Jawa. Mengapa demikian? Pada tarian daerah Jawa biasanya tertuju pada gerak yang bertumbuh dan berkembang di karaton atau istana. Gerak-gerak yang berkembang di karaton memiliki aturan-aturan tersendiri di dalam melakukannya. Setiap gerakan memiliki makna dan filosofi tersendiri. Gerak dasar pada tari Jawa terdapat trisik, sabetan, hoyok, lumak, sanah, kengser, seblak, sampur, dan ulap-ulap. Gerakannya yang lembut menjadi ciri khas gerak tari Jawa. Kan lembut, mulai gitu kan? Paham? Nah, jadi tari Jaipong dari Jawa Barat yang berkembang di kalangan masyarakat atau rakyat memiliki gerak dasar yaitu adek-adeng, sindek, tumpang tali, keiput tumpang siku, dan incit dinding. Nah, gerakan yang baku dan berkembang menjadi gerak kreasi baru diperoleh dari hasil eksplorasi gerak yang dilakukan oleh penari dengan rangsangan imajinasi, dan terjadilah respon gerak yang sopan lalu diolah menjadi gerak yang indah. Paham sampai di situ? Baik, itu Ibu menjelaskan tentang apa tadi? Membandingkan jenis ragam gerak dasar tari. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang mengidentifikasi fungsi dalam jenis atau dalam ragam gerak dasar tari. Fungsi. Paham? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Nah, benar. Ya, fungsi tari atau fungsi ragam gerak dasar tari. Pada dasarnya, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa demikian? Karena seperti belajar, bermain, dan berkesenian. Namun tari sebagai cabang kesenian bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan, tetapi juga dapat menunjang kepentingan kegiatan manusia.
Indonesia merupakan negara yang kaya dengan tarian-tariannya, benar tidak? Nah, dari mulai tarian yang sangat sederhana, seperti daerah-daerah pedalaman, sampai daerah yang sangat indah seperti Bali dan Jawa Barat. Paham? Nah, berarti meskipun tarian tersebut terdapat di daerah pedalaman, tetapi memiliki nilai keindahan. Jadi kalau kita melihat atau menarikan dari tarian dari daerah pedalaman, kita nggak boleh langsung berpikir hal yang sepele, nggak boleh atau tidak boleh. Karena apa? Karena kita tidak bisa menyepelekan hal tersebut. Sebab di daerah pedalaman itu bukan berarti dia tidak mencintai kesenian. Bahkan sebalik, di era zaman sekarang, orang sibuk memainkan HP dan sibuk dengan sendirinya, dengan gadgetnya. Tapi kalau orang pedalaman itu tidak. Dia malah lebih menjunjung tinggi keseniannya. Dia juga lebih menjunjung tinggi adat istiadat tradisinya. Coba kalau orang kota, tidak kan? Nah, dari situ kita tidak boleh memandang atau berpikir langsung bagaimana. Jadi kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Paham sampai di situ? Nah, lanjut lagi yaitu berdasarkan fungsi tarian-tarian di Indonesia dapat dibagi menjadi 3. Apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tarian di Indonesia dapat dibagi menjadi 3, yaitu tarian sebagai sarana, benar, upacara. Lanjut, tarian sebagai sarana, hiburan. Lanjut, tari sebagai sarana, pertunjukan atau tontonan, dan tari sebagai media pendidikan. Nah, dari 3 bagian tersebut, kalian sudah paham? Baik, Ibu akan bertanya. Apakah kalian pernah melihat pertunjukan seni tari? Pernah? Baik, di mana kalian melihatnya? Satu orang tunjuk tangan dan berikan kasih tahu namanya. Iya, Vika? Pernah? Di mana? Baik, bagus. Musik. Bagus. Musik ke dalam fungsi tari apakah pertunjukan yang kamu tonton? Iya, Vika. Nah, jadi setiap masing-masing fungsi tari memiliki peranan yang berbeda-beda. Jadi setiap tarian itu mempunyai pesan. Pesan apa yang ingin disampaikannya itu setiap tarian itu berbeda. Kayak seperti misal contohnya tarian apa? Ada yang tahu? Baik, maaf karena banyak anak-anak, karena ada pesawat yang lewat jadi gitu. Baik, ada yang bisa bertanya lagi atau yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Baik. Mungkin sampai di situ saja pertemuan kali ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi pada pertemuan kali ini. Jadi kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Semoga kalian bisa mengikuti pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk sekretaris untuk screenshot untuk pembuktian kehadiran teman-temannya pada hari ini. Boleh sekarang juga tidak apa-apa. Silakan.
sudah? Ya, kirimkan saja di grup. Ya, seperti biasa ketua kelas untuk mengirimkannya. Bagi teman-teman yang tidak hadir untuk diberitahu untuk ngabarin ibu. Ya, jadi seperti biasa tugas ibu share ke grup juga. Ibu harap kalian bisa menyelesaikan dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Paham? Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.